Dari rencana pembangunan ibu kota negara ini kita sedang coba tembuskan jalan tol kerjasama HK, Adikarya, Berantas 27,4 km. Beberapa paket. Bismillah, kita usahakan akhir tahun 2024. B dan 5A, yaitu menghubungkan Kaliango dengan jembatan Polobala. Itu kira-kira panjangnya 27 km. Nanti ya ini jalan tol dari Balikpapan menuju ke kawasan inti yang jaraknya kurang lebih 40-an kilo, ditempuh kurang lebih 30 menit dari Balikpapan. Sudah berjalan lapangannya, kita bisa lihat. Kita harapkan ini menjadi infrastruktur pertama yang dibangun dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kemudian yang paling penting yang selalu saya ingatkan untuk yang di lapangan, yang berkaitan dengan lingkungan, karena konsep kota yang ingin kita hadirkan di Ibu Kota Nusantara adalah konsep lingkungan, sehingga sekecil apapun yang berkaitan dengan lingkungan itu harus diperhatikan, sehingga kalau ada hal yang berkaitan dengan lingkungan tidak diperhatikan, saya pastikan saya tegur. Karena konsepnya sekali lagi konsep Smart City lingkungan. Oke. Ada berapa segmen ini, Pak? Ini akan diselesaikan insya Allah di 2024 akhir selesai. Selesainya berapa segmen sih, Pak? Tol Balikpapan PPU? Akhir 2024 akan diselesaikan, Balikpapan kawasan inti akan selesai. Infonya ada kendala terkait pembahasan lahan? Enggak ada. Pembahasan lahan clear ya, Pak? Kemarin iya, tapi hari ini sudah diinfo oleh Pak Menteri PU, enggak ada masalah. Clear, Pak. Maret nanti dibayar. Enggak bayar bulan Maret minggu depan. Termasuk pembahasan lahan di IKN, Pak? Termasuk pembahasan lahan di Ibu Kota Negara? Ya. Sama, saya pendekatannya sama, jangan sampai ada masyarakat yang saya sampaikan kemarin ke Kepala Otorita Pak Bambang, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Ya. Yang di luar KIPP ada lagi, yaitu kita sedang membangun jalan tol 3 ruas ya. Itu total panjangnya sekitar 27 km ya, 3A dan 3B. Nah, itu progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada yang 2%, ada yang 1%, karena memang baru sekitar 2 bulan. Jadi tahap awal mobilisasi. Di depan saya sedang dilaksanakan, sudah berjalan pembangunan
akses jalan tol seksi 5A. Nah ini saat ini ya, ini kita akan lihat ke sana. Dengan latar belakang ini nanti akses jalan tol ini akan menyambung ke arah Pulau Balang Besar, Jembatan Balang Besar dan Jembatan Balang Kecil. Jembatan Balang Kecil itu nanti akan kita duplikasi gitu. Ya, kita lihat ya, akses tolnya itu lihat. Ini kelihatan batching plan untuk menyiapkan beton. Sementara kalau kita lihat bangunan-bangunan pekerjaan yang terjadi itu adalah clearing, galian untuk membentuk badan jalan ya. Ini dengan lebar kurang lebih 100 meter. Ini panjangnya kurang lebih 6 km, 6,3 km sampai ke arah intersectionnya. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan akses jalan tol IKN hingga tahun 2024 mendatang akan terbagi menjadi setidaknya 4 ruas jalan tol yang ditargetkan beroperasi. Pertama seksi 3A, yakni jalan tol IKN segmen Karangjoang-Karyangau, sepanjang 13,4 km, berlokasi di kota Balikpapan. Pemenang lelang proyek ialah PT Hutama Karya Persero. Biaya konstruksi ruas ini merupakan yang terbesar di antara 3 ruas yang telah terkontrak, yakni senilai 3,47 triliun. Jalan tol ini berperan dalam menghubungkan pusat kegiatan negara, akan mempersingkat waktu tempuh antara IKN Nusantara dan kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sumber dana berasal dari APBN dengan tahun anggaran 2022. Kedua seksi 3B, ruas jalan tol IKN segmen Karyangau Simpang Tempadung, sepanjang 7,35 km, berlokasi di Kalimantan Timur, Balikpapan Kota. Pemenang lelang proyek ini ialah PT Wijaya Karya Persero Terbuka, dengan kontrak senilai 2,02 triliun. Ketiga seksi 5A jalan tol IKN segmen Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang, sepanjang 6,67 km, berlokasi di Kalimantan Timur, Balikpapan Kota. Kontraktor yang akan membangun adalah PT Waskita Karya Persero, dengan pagu proyek 2,24 triliun. Ruas tersebut merupakan satu-satunya ruas yang telah berkontrak, dengan harga konstruksi yang ditawarkan Waskita tadinya senilai 2,19 triliun. Yang keempat rencananya ialah seksi 6 jalan tol IKN segmen Bandara VVIP sepanjang 5,77 km. Bandara VVIP rencananya akan dikoneksikan dengan Balikpapan menggunakan jalur tol melalui jembatan Pulau Balang. Perlu diketahui kalau pembangunan Bandara VVIP sendiri lebih mengarah pada pertahanan, tidak untuk kegiatan penerbangan komersial. Namun belum diketahui, siapa pemenang lelang jalan tol ini. Itulah 4 ruas jalan tol IKN Nusantara yang ditargetkan beroperasi pada 2024 mendatang, dan tentunya mendukung akses ke kawasan inti pusat pemerintahan. Rencananya, Presiden RI akan merayakan hari jadi ke-79 Republik Indonesia, di kawasan IKN pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Semoga